Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita meeting kembali seperti biasa untuk update kondisi perusahaan kita. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan beberapa hal. Masalah yang kita hadapi yaitu menurunnya penjualan yang menyebabkan menurunnya omset, Pak. Oke, kira-kira penyebabnya apa? Jadi penyebabnya kurang lebih abnormal itu sudah mulai usang atau ketinggalan zaman, Pak. Maka dari itu selling point kita mulai tidak dilihat oleh masyarakat. Ditambah lagi menu makanan dan minuman yang tergolong kurang variatif dengan harga yang cukup mahal untuk market kita di kalangan pelajar. Kita juga kurang mengikuti tren-tren terkini dan perlu mempromosikan dengan cara dan platform yang lebih kreatif lagi. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu, apa inovasi kalian? Oke, saya di sini mau menjelaskan sedikit, menambahkan yang sudah Pak Aksal jelaskan tadi. Ya, yang pasti kita harus melakukan riset tren terkini terlebih dahulu, lalu menyesuaikan inovasi perusahaan dengan tren terkini dan juga market yang ada. Setelah itu kita juga harus memperhatikan cita rasa, karena kita juga menjual makanan dan minuman, maka cita rasanya harus kita tingkatkan, lalu juga meningkatkan servis, membuat inovasi untuk menu dan penasaran, serta membuat strategi marketing yang sesuai dengan target pasar. Nah, saya selaku operation di sini akan menyampaikan inovasi yang sudah tim operation buat untuk di bagian menu. Boleh? Nah, ini jadi kita membuat inovasi yang tujuannya itu untuk kembali meningkatkan brand awareness dari keberadaan si warung abnormal ini supaya kembali melekat dan diingat oleh masyarakat. Kita membuat sebuah tema yaitu Around the World, di mana nanti menu-menu yang kita sajikan itu menu-menu Indomie yang dimix dengan menu-menu dari luar negeri. Seperti ada Indomie kuah ramen dari Jepang, sushi roll Indomie dari Jepang, Indomie lasagna, taco Indomie, dan juga Indomie tom yum. Selanjutnya, saya di sini sebagai CMO akan menjelaskan dari sisi marketing. Cara yang bisa digunakan untuk menaikkan kembali nama abnormal adalah dengan cara menggunakan platform sosial media untuk mempromosikan inovasi agar konsumen tertarik untuk mencoba, lalu menggunakan tren-tren terkini pada sosial media dengan mengikuti musik atau hal-hal yang ramai dibicarakan, bisa melewati TikTok atau Instagram, lalu mengatur konten sesuai algoritma platform tertentu. Hmm, Untuk meningkatkan pelayanan di warung abnormal, menurut Pak Zaki selaku manajer SDM karyawan atau partner seperti apa yang cocok menjadi bagian dari kita? Dan bagaimana cara meningkatkan SOP perekrutan karyawan dan SOP menu? Menurut saya, agar kita dapat mengembangkan sebuah bisnis dengan baik, maka kita dapat merekrut orang yang memiliki keterampilan dalam hal F&B dan memiliki riwayat pendidikan yang relevan dengan bidang tersebut seperti tata boga, bisnis kuliner dan lain-lain. Namun tidak hanya dalam hal keterampilan, attitude juga harus dijadikan patokan dalam merekrut karyawan, karena attitude yang baik dapat menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian, perusahaan perlu melakukan pelatih menyeluruh dan pelatihan antar jobs desk. Namun sebelum itu, perlu diinterview agar mengetahui aspirasi atau keinginan mereka masing-masing dan kekurangannya. Nantinya, keinginan mereka dapat dipertimbangkan dan keterampilan yang kurang mereka kuasai akan ditingkatkan pada saat melakukan pelatihan karyawan. Pelatihan tersebut juga dilakukan agar perusahaan dapat menanamkan kepada setiap karyawan yakni tujuan utama perusahaan. Untuk mengetahui setiap kekurangan perusahaan, maka juga perlu diadakan layanan evaluasi berkala agar setiap karyawan dapat memperbaiki kesalahan mereka masing-masing, serta memberikan reward kepada karyawan yang telah bekerja dengan sangat baik sesuai dengan target keinginan perusahaan. Dengan adanya reward, maka karyawan lain memiliki semangat motivasi untuk bersaing menjadi yang terbaik di perusahaan tersebut. Dan untuk SOP bagian makanan, untuk menarik pelanggan ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan riset kompetitor. Riset tersebut dilakukan untuk mengetahui produk-produk makanan yang telah dibuat oleh perusahaan lain sehingga kita dapat menciptakan menu makanan yang unik, variatif, dan berbeda. Menggunakan media sosial sebagai alat promosi makanan serta menawarkan promo di setiap pembelian makanan tersebut. Baik, itu cukup menarik. Bisa kita terapkan setelah ini sebagai bentuk inovasi kita.
Baik, Pak. Terima kasih sudah bisa menyempatkan untuk join Zoom pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan.